Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, Minggu 19 April tahun 2020, dan saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita merenungkan tema kebenaran firman Tuhan dengan satu kata: kecerobohan. Kecerobohan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita dinasihati untuk tidak menjadi bodoh. Kita dinasihati untuk tidak menjadi ceroboh. Karena kata bodoh di sini dari teks aslinya adalah aprones, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan foolish, yang artinya bebal. Jadi kata aprones ini sebenarnya berarti tanpa alasan, hendak menunjuk kepada kehendak yang ngawur. Jadi kata ini berarti menunjuk kepada dua hal yang penting, yakni pertama, kebutuhan mental yang sehat atau waras dan ketenangan. Lalu yang kedua, orang yang ceroboh dalam bertindak dan berpikir. Jadi lawan kata dari aprones adalah pronimos, yang berarti prudence atau hati-hati. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, nasihat dalam firman Tuhan yang tadi kita telah baca. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bodoh. Janganlah kamu seperti orang bodoh. Ini diberikan kepada saya dan saudara, ya, berkenaan dengan bagaimana kita menghadapi situasi suasana dunia yang akhir-akhir ini semakin hari semakin jahat. Anak-anak Tuhan diharapkan untuk tidak menjadi bodoh, tidak menjadi ceroboh. Sampai saat ini tindakan ceroboh ini telah menggugurkan begitu banyak anak Tuhan. Kecerobohan ini dapat mengakibatkan suatu kerugian yang sangat besar di kemudian hari yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, contoh dalam Alkitab dapat menjadi sebuah peringatan bagi kita. Bagaimana Daud yang menjalani kehidupan dengan ceroboh, meniduri Betsheba. Bagaimana Yudas, salah satu dari murid Tuhan Yesus, yang mengkhianati Tuhan Yesus. Bagaimana Esau dengan sepiring kacang merahnya, ya, mereka semua telah merasakan bagaimana pahitnya dari taburan mereka yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa dalam kehidupan ini, ya, adalah suatu realitas yang dahsyat. Hidup ini adalah sebuah realita yang dahsyat. Mengapa dikatakan demikian? Karena manusia adalah makhluk yang bisa menentukan hidupnya sendiri. Manusia yang dapat menentukan kehendaknya. Ya, manusia dapat memilih berkat atau kutuk dalam hidupnya. Manusia harus menuai apa yang ia tabur, dan tidak dapat menghindarkan diri dari apa yang ia telah tabur. Nah, ketidaksadaran terhadap kebenaran ini membuat manusia itu ceroboh, sehingga mereka tidak serius. Dan tidak heran ada sebagian orang yang jatuh. Ada sebagian orang yang justru diperdaya oleh iblis untuk melakukan kehendaknya, sehingga dia lagi tidak mempergunakan waktunya yang telah disiapkan oleh Tuhan. Bagaimana ia harus menjalaninya, bagaimana ia harus memperhatikan kehidupannya, ya. Bahkan kebenaran firman Tuhan mengingatkan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selanjutnya ayat 17 dikatakan, janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, iblis menggiring manusia untuk selalu bertindak bodoh. Iblis selalu menggiring manusia untuk bertindak ceroboh.
di mana hidup ini pun sering membuat manusia tidak bermental waras. Banyak sekali anak Tuhan yang bertindak ngawur, ya, mereka tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut. Jadi hendaklah kita tidak perlu seperti Daud, hendaklah kita tidak perlu seperti Yudas, hendaklah kita tidak perlu seperti Esau dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang menderita kerugian besar dalam kehidupannya karena tindakan mereka yang bodoh. Ya, apalagi jika sampai Tuhan berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau, karena kita tidak serius, karena kita tidak bijak menjalani kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus dikatakan, bertindaklah hati-hati, perhatikanlah hidupmu dengan saksama. Jadilah orang yang bijaksana dalam hidup ini. Jangan diperdaya oleh iblis, jangan dipengaruhi oleh iblis dalam menjalani kehidupan kita, sehingga dengan mudah kita akan melakukan kecerobohan yang merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain. Ya, apalagi dalam suasana seperti ini, Indonesia masih terus berjuang, bahkan dunia terus berjuang untuk melawan virus yang kecil yang tidak kelihatan secara kasat mata, virus corona. Mari kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat, berikan kita kemampuan untuk tetap berjalan selalu dalam hikmat Tuhan. Dengan demikian kehidupan kita akan berhasil. Dengan demikian kehidupan kita akan beruntung. Jadi marilah kita menjadi orang yang bijaksana dalam mengandalkan hikmat Tuhan dalam hidup kita, dengan kita perhatikan hidup kita dengan saksama. Janganlah seperti orang bebal, kata firman Tuhan, tetapi seperti orang arif, sehingga kita dapat mengusahakan kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, mengajarkan kepada kami supaya kami tidak ceroboh. Biarlah kami dapat menjalani hari-hari kami dengan sukacita karena pertolongan Tuhan. Kami tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, kuasa, perlindungan dalam hidup kami, sehingga kami dapat